Halo sahabat Anseti Indonesia, apa kabar nih? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Mantap. Oh ya, pada kesempatan kali ini ya, saya akan berbagi macam hal yang sering dikeluhkan oleh para penderita gangguan cemas, oleh para penderita anxiety disorder, oleh para penderita psikosomatik, ya kan? Nah, menariknya terkait dengan kondisi cemas, memang kalau dia sudah kelamaan ya, rasa cemas itu ya, itu bisa membuat penderitanya mengalami gejala-gejala depresi, ya kan? Nah, jadi rasanya itu tidak nyaman, tidak stabil, gitu. Kemudian ada rasa kecewa, ada rasa rendah diri, dan akhirnya kehilangan motivasi untuk sembuh. Ya gak sahabat? Nah, hal itu diantaranya karena apa? Seringkali gangguan cemas yang berkaitan dengan kondisi fisik, seperti gejala-gejala psikosomatik. Itu ya, seringkali tidak selalu segera hilang di dalam proses perbaikan gejala-gejala itu sendiri. Ya, jadi ya biasanya itu ya, si penderita merasakan ketika dia sudah berobat kemana-mana pun rasanya kok gejalanya itu tidak kunjung hilang, tidak sembuh-sembuh gitu. Namun ada juga yang sebenarnya gejala fisiknya, gejala psikosomatiknya ini sudah membaik, namun gejala kecemasan dan depresinya yang tidak membaik gitu lah ya. Jadi kecemasannya yang belum membaik, kalau gejala fisiknya mah sudah oke gitu ya. Nah, pada video kali ini ya, sahabat Anseti Indonesia akan mendapatkan jawaban tersebut ya. Tapi jangan lupa, saya mohon nih bantuan sahabat-sahabat Anseti Indonesia untuk bantu saya subscribe, like, share, komen, tekan tombol loncengnya agar saya nanti kalau upload video kalian tidak akan tertinggal informasinya. Oke ya, langsung aja ya. Mengapa ya ketika kita melakukan suatu proses perbaikan, dan dalam hal ini terapi ya, terapi maksud saya ya, itu seringkali tuh yang kita harapkan terjadi perubahan itu tidak berubah, malah membuat kita semakin tidak nyaman, begitu kan? Nah, hal ini yang perlu kita perhatikan di dalam kondisi keseharian kita, di dalam praktik kita sehari-hari. Jangan salah nih, dokter jiwa ya, atau maupun hipnoterapi ya, juga melihatnya. Mereka ngebatin, nih kok pasien ini kok itu, atau penderita ini kok kelihatannya kok kayak nggak merasa ada perubahan gitu. Dan dia merasakan kalau gejala ini kok terus-menerus ada ya. Jadi kalau kamu berobat ke psikiater atau ke hipnoterapi, mereka selalu memantau perkembangan Anda gitu loh. Nah, kita harus melihatnya seperti ini ya, sahabat-sahabat. Ketika sahabat Anseti Indonesia itu datang berobat ke dokter jiwa ya, atau datang ke hipnoterapi, biasanya itu sudah pasti sangat membutuhkan bantuan mereka, iya kan? Karena kayaknya kalau ke dokter jiwa itu orang suka males, iya kan? Termasuk Anda kan? Kalau datang ke dokter jiwa, ke psikiater pasti males, iya kan? Stigma mereka tidak perlu merasa kayaknya, masa iya sih gue harus ke dokter jiwa karena kondisi gangguan kesehatan jiwa gitu, ya kan? Apakah nggak bisa berobat sendiri, tidak melakukan hal-hal yang mungkin dilarang agama ataupun apapun ya kan? Atau kita bersyukur saja dah, kita beriman aja lah, apakah itu kurang cukup gitu ya. Jadi ya banyak nih akhirnya yang datang ke dokter jiwa atau ke hipnoterapi itu sudah dalam kondisi yang sudah berat, mengganggu sekali, dan akhirnya sudah tidak sanggup lagi dia kendalikan.
Nah, kalau dia sudah tidak bisa mengendalikan lagi, barulah mereka tuh pada datang ke psikiater atau ke hipnoterapi. Gitu. Kalau kondisinya sudah parah, biasanya mereka seperti itu, ya kan? Nah, tentunya kondisi seperti ini ya kadang agak sudah berlangsung lama, bukan cuma seminggu, bukan cuma 2 minggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan, sudah bertahun-tahun, iya kan? Saya 3 tahun, 3 tahun saya baru sembuh. Dan tentunya penyebabnya sendiri akhirnya menjadi apa? Menjadi blur, jadi nggak kelihatan. Penyebabnya bisa banyak macam. Penyebabnya mungkin tidak diketahui. Penyebabnya bisa dari cara diri kita sendiri bersikap terhadap suatu proses kehidupan kita. Iya kan? Dalam hal ini lingkungan kita. Kadang-kadang mungkin kita meresponnya tidak seperti yang kita harapkan gitu ya. Sehingga apa? Dengan demikian kita merasakan adanya suatu perbedaan yang nyata di dalam proses perubahan itu sendiri, di mana terjadi kesulitan untuk melakukan perubahan tersebut atau dia tidak menyadarinya adanya perubahan tersebut, adanya kesembuhan tersebut, gitu ya kan. Nah, akhirnya si penderita datang dong pastinya ke dokter jiwa atau hipnoterapi. Dan ketika dia datang ke dokter jiwa atau ke hipnoterapi, si penderita mengeluhkan keluhannya. Kemudian si dokter jiwa berupaya untuk memperbaikinya dengan menggunakan apa? Menggunakan obat. Terkadang juga membantu dengan menggunakan teknik psikoterapi. Tapi ya, sayangnya si penderita ini kadang-kadang kelupaan bahwa kondisinya itu tidak mudah akan diperbaiki. Mereka itu kadang-kadang maunya instan, maunya cepat. Mie instan aja, kalau Anda mau makan mesti dimasak dulu, apalagi ini sakit yang notabene-nya sudah bertahun-tahun atau berbulan-bulan. Itu memerlukan proses gitu. Jadi ya, kita juga melihat nih kenyataannya. Sayangnya si penderitanya akhirnya terlalu fokus sama yang belum baik. Kalian sudah ditangani oleh dokter, sudah ditangani oleh hipnoterapi. Ada menurut kacamata mereka ya, itu kalian sudah 60% membaik. Tapi di mata si penderita itu nggak sembuh-sembuh gitu. Yang dilihat cuma 40%-nya tadi yang nggak sembuh-sembuh. Nah, itu yang salah dari si pasien, dari si penderita. Jadi ya si penderita tuh belum merasakan ada perbaikan. Karena apa? Karena dia fokus saja pada kondisi yang tidak baiknya. Jadi si penderita nih merasa kayak, aduh, saya ini nggak bisa lebih baik ya kondisinya seperti itu ya. Dan merasa kayaknya tidak nyaman gitu ya. Dia selalu setiap datang fokusnya cuma sama itu doang, sama yang nggak baiknya doang. Dia tidak merasa adanya perbaikan ya yang signifikan, dan akhirnya apa? Membuat penderita merasa tidak ada perbaikan. Percuma nih gua berobat udah lama-lama nggak ada perbaikan, begitu deh keluhannya. Sebenarnya ya sayang sekali ya sebenarnya sahabat Anxiety Indonesia ya. Mengapa saya katakan demikian? Bagaimanapun kalau misalnya gejala-gejala depresi, cemas dengan kondisi pengobatan dengan obat itu bisa membantu, ya kan? Mungkin tidak selalu secara penuh, tetapi pasti 50% itu lebih gitu loh. Ketika diobati dengan obat yang tepat, itu pasti ada perubahan. Ya, kenapa saya bisa mengatakan demikian? Karena sistem saraf pusat kita itu diobati oleh sesuatu obat yang memang sudah terbukti gitu ya. Dibuktikan secara ilmiah, dibuktikan secara klinis. Membantu mengaktifasi misalnya pada penggunaan obat antidepresan atau menghambat sehingga mengurangi kecemasan pada penggunaan obat golongan benzodiazepin atau menyeimbangkan pada depresi dengan obat-obatan tertentu gitu ya.
Nah, yang bisa memberikan resep obat hanya dokter jiwa, ya kan? Hanya psikiater saja. Sedangkan hipnoterapi tidak bisa memberikan obat. Dia hanya bisa memberikan sugesti-sugesti positif kepada si penderita. Gitu ya. Jadi kalau Anda ke hipnoterapi jangan minta obat. Anda bisa minta obat ke psikiater. Gitu. Maka ya situasi ini sebenarnya yang akan membuat keselarasan. Ini yang paling sering kita dominan terjadi pada kadang-kadang ya. Yang kita harapkan bisa membantu jauh lebih baik gitu. Sayangnya mungkin kita tidak menyadari penuh hal itu. Fokus kita hanya pada bagian-bagian yang belum baik. Sehingga nggak heran hasil keluhannya outputnya apa. Ya yang seperti kalian katakan tadi gitu lah, kok nggak sembuh-sembuh gitu, percuma gue berobat udah lama-lama hasilnya nggak ada gitu. Karena apa? Kalian fokus pada yang belum sembuhnya gitu. Si penderita ya tidak merasa adanya perubahan dan dia fokus hanya pada tidak adanya perubahan tersebut gitu. Dia fokus pada tidak adanya perubahan tersebut, ya kan? Jadi kalau misalnya teman-teman perbaikannya sudah 80%, tapi teman-teman itu fokusnya pada yang tidak baiknya saja yaitu 20%, ya, maka pikiran itu akan terus fokus pada yang 20% tadi. Sehingga tidak heran banyak keluhan-keluhan berkaitan dengan kondisi seperti tidak baik, jadi tidak merasa ada perubahan kita ketika melakukan pengobatan. Itu yakin terkait dengan kondisi sebenarnya. Bagaimana kita memfokuskan hanya pada kondisi yang kurang baik saja. Namun memang setiap masalah gangguan kejiwaan itu ya tentu berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang sedang, dan ada yang ringan. Dan tentu saja penanganannya pun berbeda-beda pula. Oleh karena itu ya, jika ada di antara sahabat Anxiety Indonesia yang mengalami hal tersebut, hendaklah segera konsultasikan kepada ahlinya. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, bisa ke hipnoterapi. Tergantung nyamannya Anda di mana. Gitu. Tapi ya pada kasus-kasus gangguan cemas, depresi ya, sebenarnya ada proses di mana otak kita bisa mampu mengatasi kondisi tersebut dengan perbaikan sedikit cemas ataupun depresinya dalam pengobatan dengan obat. Dan setelah itu kita mampu mencoba menarik diri kita menuju ke perbaikan. Ini memang tidak mudah ya. Dan kita perlu ingat terus supaya kita mampu mengendalikan kondisi ini dengan cukup baik. Jadi ya teman-teman, pesan saya adalah fokus pada perbaikan ya teman-teman ya. Jangan cuma fokus pada yang belum baiknya saja. Karena fokus pada perbaikan ini akan membantu perbaikan itu sendiri ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan oleh teman-teman. Bagaimana fokus pada hal-hal yang perbaikan mungkin kecil, katakanlah baru 10%, itu nggak apa-apa. Kita fokusin aja pada itu gitu loh. Sehingga dia mampu membantu secara keseluruhan proses perbaikan kondisi tadi, yang 10% tadi gitu. Ya. Jadi intinya ya, kalau kalian punya keluhan, segera konsultasikan kepada yang ahlinya. Bisa ke psikolog, bisa ke psikiater, bisa ke hipnoterapi gitu ya. Terus yang kedua juga, jika kalian berobat ya, kalian harus fokus pada yang sudah baiknya, jangan kalian fokus pada yang belum baiknya. Karena apa? Walaupun yang baiknya itu baru 10%, baru 5% lah katakanlah, tapi itu bisa membantu penyembuhan-penyembuhan berikutnya. Itu bisa membantu memotivasi Anda untuk lebih baik lagi gitu loh. Dan ketiga ya, jangan remehkan penyakit mental. Karena kalau diremehkan akibatnya apa? Semakin fatal.
Akibatnya Anda tidak bisa mengendalikan emosi diri yang terjadi gitu loh. Ya, mudah-mudahan ya penjelasan saya cukup membantu ya. Seperti biasa, kalau kurang jelas, sahabat Ancestry Indonesia bisa berikan komentar ataupun bisa nonton video ini lagi. Saya kira cukup sekian, dan jangan lupa tetap semangat, bersabar, dan bersyukur. Semangat, bersabar, dan bersyukur. Semoga kita semua cepat pulih dan kembali beraktivitas dengan normal. Saya ucapkan banyak terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.